There you are. Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film bergenre horror thriller tentang para sahabat yang terlibat dalam pertarungan demi hidup mereka saat mereka menyelinap ke pabrik bayam yang terbengkalai untuk menyelidiki legenda urban Popeye si pelaut yang kini berubah menjadi pembunuh berantai. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Popeye the Slayer Man yang dirilis pada tahun 2025. Pada malam hari yang penuh ketegangan di pelabuhan, seorang wanita muda berlari panik melewati jalanan pelabuhan tua. Ia dikejar oleh dua pengedar narkoba yang marah karena Adin mencuri paket kokain dari mereka. Dalam kepanikan, Adin mencari perlindungan dan menemukan satu-satunya bangunan besar di area itu, pabrik pengalengan bayam, Angkor Bay, yang telah lama ditinggalkan. Dikelilingi pagar berkarat dan dinding-dinding yang ditumbuhi lumut, bangunan itu tampak seperti monumen mati dari masa lalu industri kota. Tanpa berpikir panjang, ia masuk. Begitu masuk, Adrin disambut oleh lorong yang gelap dan mesin tua yang berderi tertiup angin laut. Pengedar narkoba menyusulnya ke dalam, berteriak-teriak memanggil namanya, menertawakan usahanya melarikan diri. Tapi suasana segera berubah. Suara langkah berat mulai terdengar di balik bayangan. Salah satu pengedar menemukan darah segar di dinding. Lalu, dalam sekejap, tubuh mereka berdua dicabik oleh sosok besar, berjubah pelaut kusam. Matanya menyala merah dan dengan pipa besi di tangan. Dia adalah Popeye si pelaut. Keesokan harinya, pabrik itu menjadi tempat pertemuan dua karakter penting, yaitu Lake Alistar, CEO perusahaan yang masih memiliki properti pabrik, dan Harrigan, pengacara dari perusahaan properti yang ingin menggusur area tersebut. Harrigan mengungkapkan bahwa para investor khawatir karena cerita-cerita kelam yang masih membayangi lokasi itu, terutama mengenai kontaminasi kimia 2 dekade lalu. Namun, Alistar mengabaikannya dan menyuruh penjaga kepercayaannya untuk membereskan hal-hal aneh di lapangan. Saat menyusuri pabrik, penjaga kepercayaan itu menemukan mayat pengedar narkoba. Sebelum ia bisa kabur, ia juga dibantai oleh sosok yang sama. Popeye si pelaut muncul dari kegelapan dan mematahkan lehernya dalam satu gerakan. Sementara itu, sekelompok mahasiswa film dari universitas yang terdiri dari Dexter, Lisa, Katie, Seth, dan Olivia bersiap melakukan syuting film dokumenter mereka. Mereka tertarik mengangkat legenda Sailor Man, sosok misterius yang kabarnya adalah mantan pekerja pabrik yang menjadi gila karena eksperimen militer. Mereka menyelinap ke dalam pabrik pada malam hari dengan peralatan kamera dan alat penerangan seadanya. Dexter ingin mengeksplorasi tempat itu sebelum dihancurkan, merasa bahwa mereka bisa membuat dokumenter yang viral. Mereka tidak sadar bahwa tempat itu bukan sekedar situs urban legend, tapi rumah dari teror yang nyata. Begitu malam turun dan mereka mulai merekam dokumentasi sejarah pabrik, atmosfer langsung terasa tidak bersahabat. Kamera mereka menangkap suara berdesing yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Lampu berkedip tanpa sebab, dan suhu udara menurun drastis di lorong pengalengan. Lisa mulai merasa ada yang mengawasinya. Katie mencium baju logam yang menusuk. Mereka tertawa gugup dan mencoba melanjutkan rekaman. Meskipun Olivia terlihat semakin gelisah, seolah dia menyembunyikan sesuatu tentang tempat itu. Been hearing about this factory for... Oh my god. Let's keep exploring. Ketika Seth dan Dexter menjelajah ke ruang bawah tanah, mereka menemukan loker-loker tua dan foto-foto usang yang menunjukkan pekerja pabrik. Salah satunya memiliki tubuh besar dan lengan penuh dengan tato jangkar. Tak lama setelah itu, Seth hilang.
Awalnya mereka mengira dia hanya tersesat, tapi jeritan mendadak dari lorong membuat semuanya panik. Mereka berlari hanya untuk menemukan jasad Seth yang telah meninggal. Kini mereka tahu, legenda itu nyata. Horor mulai menjerat mereka satu persatu. Dalam upaya melarikan diri, Katie bertemu dengan Popeye si pelaut. Dan akhirnya ia pun terbunuh oleh si Popeye. Dexter mulai menyusun potongan-potongan informasi dari file lama dan simbol militer di dinding. Menyadari bahwa Popeye si pelaut merupakan mantan tentara dan suami dari Olive Oil. Menjadi korban uji coba pemerintah terhadap bayam yang mengandung formula peningkat kekuatan. Namun eksperimen itu gagal dan membuatnya menjadi makhluk tak terkendali yang bertahan hidup dengan membunuh siapapun yang memasuki wilayahnya. Sementara Dexter mencari jawaban, Olivia mengungkapkan bahwa ia adalah cucu dari Olive Oil dan ia tahu sebagian rahasia ini sejak kecil. Neneknya pernah mencoba membuka kasus kebocoran zat kimia di pabrik, namun difitnah dan dibungkam. Olivia membawa Dexter ke ruang arsip tersembunyi yang berisi dokumen militer rahasia. Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara menghentikan Popeye adalah dengan membakar tempat itu sampai tak tersisa, karena ia tak bisa dibunuh dengan cara biasa. Setelah kehilangan hampir seluruh timnya, hanya Dexter dan Olivia yang tersisa di antara puing-puing mimpi buruk di pabrik Encore Bay. Olivia yang selama ini menyembunyikan identitasnya sebagai cucu dari Popeye, akhirnya menjelaskan kebenaran tentang eksperimen rahasia militer terhadap Popeye, sang suami Olive, dan pria yang kini menjadi monster tak terkendali, Slayer Man. Ia menjadi makhluk abadi karena paparan zat mutagenik dalam bayam eksperimental. Tidak ada peluru atau senjata yang bisa membunuhnya. Satu-satunya pilihan mereka adalah menghancurkan tempat yang menjadi sumber kekuatannya, pabrik itu sendiri. Not anyone else. They didn't know they... It's destroying your mind. Freak! Don't do this. Is that why you poured over? Mereka pun akhirnya meninggalkan tempat itu dengan terluka parah. Karena sang ayah akhirnya menyadari bahwa cucunya ini masih hidup. Ia pun menyuruh mereka pergi secepat mungkin, serta menyuruhnya untuk jangan kembali lagi ke tempat ini. Joey shot me. He's... Dari balik bayang, Popeye menatap cucunya itu, sampai akhirnya kembali menghilang dalam kegelapan.